GERD anxiety yang saya derita sembuh tanpa minum obat. Kok bisa? Walau tidak minum obat, saya tetap bisa mengendalikan GERD anxiety yang saya derita agar tidak kambuh. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Saya tidak minum obat karena mempunyai masalah dengan obat-obatan kimia. Sejak kecil, saya sering mengalami alergi obat. Tidak semua obat sih. Tapi saya jadi trauma karena sesak nafas, jantung berdebar, muka bengkak, dan gata-gata sebadan karena alergi rasanya sangat menyiksa. Jadi kalau nggak terpaksa, saya menghindari obat kimia. Halo, selamat datang di channel Billy Nurika yang memberikan solusi terhadap masalah kesehatan tanpa obat kimia dan dapat melakukan terapi untuk diri sendiri. GERD anxiety. GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Penyebab utamanya adalah gaya hidup yang kurang sehat dan pola makan yang tidak teratur. Saya lakukan itu, makanya terkena GERD. Sedangkan anxiety atau rasa cemas adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun rasa cemas perlu diwaspadai ketika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan. Karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Nah, itu sering saya alami dan membuat saya panik. Awal mula kecemasan saya terjadi waktu mengalami sesak nafas hebat saat berkendara pulang ke rumah sekitar jam 1 pagi. Sesak nafasnya hanya beberapa detik, jadi saya bisa pulang dengan selamat. Tapi kejadian itu membuat saya trauma. Jadi udah punya GERD, ditambah sering merasa cemas, GERD-nya menjadi semakin parah. Itulah GERD anxiety yang saya derita. Saat pertama kali menderita GERD, saya tetap ke dokter. Karena saya butuh analisa mengenai penyakit saya dan apa yang harus dihindari agar GERD-nya tidak makin parah. Dikasih resep? Pasti. Saya minum obatnya, karena obat mah biasanya tidak menimbulkan alergi. Tapi hanya 3 kali. Nggak tahu kenapa, setiap kali habis minum obat, lambung saya jadi nggak nyaman. Jadi saya stop. Analisa dokter mengenai sesak nafas yang saya alami saat itu dikarenakan asam lambung yang naik. Jadi hal-hal yang menyebabkan kambuhnya GERD harus dihindari. Pada kasus saya, makanan yang mengandung santan kental seperti opor, kari, dan sayur lodeh, biasanya sehabis makan makanan itu, lambung langsung terasa perih. Minuman coklat merek tertentu dan kopi, buah lemon dan kue tiramisu. Saya menghindari mengkonsumsi itu semua. Sedangkan untuk mengatasi kecemasan, saya diajarkan oleh seorang terapis untuk melakukan latihan pernafasan relaksasi. Latihannya seperti gini. Kita menghirup nafas melalui hidung selama 4 detik. Kemudian menghembuskan nafas melalui mulut yang dimonyongkan seperti sedang bersiul selama 6 detik. Saya kasih contoh ya. Seperti gitu. Saya lakukan latihan pernapasan relaksasi itu tidak hanya saat mengalami kecemasan saja, tapi juga di saat waktu luang dan malam sebelum tidur. Latihan pernapasan relaksasi itu juga bisa dilakukan oleh penderita anxiety disorder dan yang mendapat serangan panik. Saya tidak menjelaskan latihan pernapasan relaksasi di video ini secara mendetail, agar durasinya tidak terlalu panjang.
Anda dapat menontonnya di video saya yang berjudul Panic Attack atau serangan panik dan cara mengatasinya. Linknya ada di deskripsi ya. Dengan selalu menjaga pola makan dan rutin latihan pernafasan relaksasi, GERD anxiety yang saya alami berangsur-angsur membaik. Berdasarkan pengalaman itulah saya membuat video ini. Siapa tahu dapat bermanfaat bagi Anda yang sedang berjuang mengatasi GERD anxiety. Terima kasih atas waktunya menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya.